aku mau melamar kamu. Cal, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Kenapa? Kita belum lama jadian, Cal. Dan kamu juga belum mengenal aku secara mendalam. Aku tidak perlu tahu banyak hal tentang kamu, As. Karena aku yakin kamu adalah perempuan yang tepat buat aku. Bukan gitu, Cal. Kurasa sekarang waktunya belum tepat. Tunggu apa lagi, As? Kurasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita segera menikah. Aku tidak bisa, Cal. Kenapa? Baiklah, sepertinya ini udah waktunya aku ngomong sama kamu. Jujur, aku sedikit menyesal mengatakan ini. Dan sebenarnya aku tidak mencintai kamu. Udah jam 7. Sama Neng Nanda? Iya, Mang. Yakin mau naik ojek? Kenapa emangnya? Enggak, Neng. Cuman ini di aplikasi lumayan jauh soalnya, di atas lagi. Oh, iya, Mang. Enakan naik ojek soalnya. Gak apa-apa kan? Oke lah, ayo naik. Bentar, Mang. Ini gak ada helmnya? Nggak ada, Neng. Soalnya dipinjam sama temen. Gak apa-apa ya? Oh, yaudahlah, gak apa-apa. Ayo.
Udah sampai ya, Neng? Sesuai aplikasi? Mang, sebentar ya. Saya mau mengambil uangnya dulu. Oh, ya udah deh, silakan. Ya, sebentar ya, Mang ya. Ya. Assalamualaikum, Punten. Ya, waalaikumsalam. Ini benar dengan rumahnya Kang Rehan? Rehan? Rehan siapa ya? Kang Rehan, saya sedang mencari seseorang yang namanya Rehan. Apa benar ini rumahnya? Di sini mah gak ada yang namanya Rehan. Oh, bukan ya? Ya udah, makasih ya Teh. Iya, sama-sama. Mang, rupanya salah alamat. Salah alamat? Kan tadi sesuai aplikasi. Iya, maksudnya yang salah saya. Orang yang saya cari nggak ada di sini, Mang. Oh, ya udah. Kalau kayak gitu bukan salah saya. Terus? Terus apanya, Mang? Bayarannya, Neng. Oh, iya. Itu gini kan, Mang. Saya kan lagi cari orang. Nah, kebetulan orangnya itu gak ada. Ya itu mah bukan urusan saya. Emang ada hubungan apa dengan orang itu? Maksudnya uangnya ada di dia, Mang. Jadi Neng gak bawa uang? Gak bawa, Mang. Astagfirullah. Terus gimana? Sebenarnya ada sih, Mang. Uangnya ada di orang yang sedang saya cari ini. Ini saya udah dapat nih alamat barunya. Nah, sekarang Amang antar lagi saya ke alamat ini. Nanti langsung dibayar. Maksudnya offline? Iya, ojek biasa. Gimana? Bisa kan? Aduh. Gimana ya? Kan ini saya lagi nari. Ya, nggak apa-apa tuh, Amang. Kan ini juga sama-sama ngojek. Baiklah. Mohon Tuhan, berikanlah aku kekasih yang terbaik di dunia ini. Kan ku jaga dan ku sayangi agar diriku ini tidak jomblo lagi. Mohon Tuhan, berikanlah aku kekasih yang terbaik di dunia ini. Dan ku jaga dan ku sayangi agar diriku ini tidak jomblo lagi. Mang, tunggu lagi sebentar ya. Ya. Punten, permisi. Iya? Ini benar kan Kampung Kandang Sapi RT 3 RW 6? Iya, bener. Di sini ada yang namanya Kang Rehan nggak ya? Oh, kurang tahu tuh ya. Coba aja ditanyain sama Pak RT. Tuh rumahnya yang warna hijau. Yang hijau tuh. Oh, gitu ya. Ya, dicoba aja. Tapi Neng ya, menurut saya sih nggak ada yang namanya Kang Rehan di sini. Oh, gitu ya, Teh. Ya udah, Teh.
Makasih ya. Ya. Mangga teh. Siap, enggak. Mang. Gimana? Ada? Nggak ada. Aduh. Ya udah deh, ditransferkan aja ya uangnya. Nanti kalau udah ada, ya. Tunggu dulu, Mang. Saya ada satu alamat lagi nih. Saya yakin yang ini mah pasti bener. Antar lagi. Iya. Pokoknya saya bakalan bayar. Hitung aja semuanya jadi berapa. Iya bukan gitu sih. Tapi kan saya juga punya urusan. Aduh, gimana dong? Tapi saya yakin yang ini mah pasti bener. Pasti ketemu sama orangnya. Tapi ini yang terakhir ya. Siap, Mang? Kan ku jaga dan ku sayangi agar diriku ini tidak jomblo lagi. Mohon Tuhan berikanlah aku kekasih yang terbaik di dunia ini. Dan ku jaga dan ku sayangi agar diriku ini tidak jomblo lagi. Agar diriku ini tidak jomblo lagi. Tidak jomblo lagi. Tidak jomblo lagi. Mang, tunggu sebentar ya. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum. Mangga, ya waalaikumsalam. Bu, punten. Ini benar dengan alamatnya Kang Rehan? Kang Rehan. Oh, Kang Rehan, anaknya Pak Iwan. Iya itu. Apa benar ini dengan rumahnya? Dulu iya di sini rumahnya, tapi sekarang udah pindah semenjak Pak Iwan ini nikah lagi. Pindah. Pindah kemana ya? Aduh, kurang tahu ya, sepertinya ikut sama keluarga barunya. Ibu tahu gak alamat barunya di mana? Nggak tahu tuh. Oh, ya udah. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Gimana? Gak ada lagi orangnya? Iya, Mang. Hah. Aduh, padahal udah jauh ini. Maaf ya, Mang. Sebenarnya kamu itu cari siapa sih? Sampai jauh kayak gini? Ya udahlah, gak usah dibayar. Saya mau pulang. Mang, tunggu. Karena orang yang saya cari nggak ada, jadi saya mau ketemu sama abah saya aja. Mau minta uang. Abah? Bapak kamu maksudnya? Iya. Saya nganter lagi gitu? Aduh, gak bisa, Neng. Ini udah jauh soalnya. Tapi abahku deket kok, Mang. Masih sekitaran sini. Sebentar aja. Anterin lagi. Aku tuh mulai curiga. Kamu tuh penipu ya? Pura-pura cari orang. Hah? Enggak kok, Mang. Aku berani sumpah. Beneran ini mah. Ah udah, buang waktu aja. Tunggu dulu, Mang. Aku beneran mau bayar. Ya udah, ayo cepet bayar. Dari aplikasi sama offline saja, itu udah 300.000.
Ya udah, sama yang ini antar sekali lagi dibayar 2 kali lipat. Jadi 600.000. Bener, 600. Nggak jadi deh, 500 aja ya. Ya udah deh. Tapi ini yang terakhir kalinya ya. Nggak ada nego-nego lagi. Siap. Tunggu di sini ya, Mang ya. Jangan lama-lama. Kalau lama nanti aku tinggalin nih. Iya, sebentar, Mang, sebentar. Tungguin. Gua yang menang nih. Kita lagi mati kok. Ah, Itu gimana sih itu kemarin gimana? Udah dapat belum nomornya? boro-boro. Sulit. Itu Oh buruan. iya sorry. Assalamualaikum, Mang. Salam. Ada perlu apa ya? Gini, saya teh mau ketemu sama bapak saya. Bapak siapa? Bapak saya, Pak Hari. Ada di sini kan? Tunggu sebentar ya. Oke, juragan, siap. Pokoknya mah aman sama saya. Bos, ya. Bos. Udah tuh juragan ya, udah dulu. Nanti lanjut lagi. Ya, benar. Di depan ada seorang gadis Ya. nyari Pak Hari, katanya dia anaknya Pak Hari. Anaknya Pak Hari. Ya. Nanda? Nanda? Kenapa kamu datang ke sini? Aduh, Abah, Nanda teh bingung harus gimana lagi. Alamat si AA yang Abah kasih ke Nanda semuanya salah. ke alamat yang lain udah belum? Semuanya udah Nanda datengin, Bah, tapi salah. Ya terus, kenapa kamu datang ke sini? Mereka itu tidak tahu kalau Abah punya anak perempuan. Terus Nanda harus gimana lagi atuh Abah? Nanda udah kehabisan uang. Di rumah sabun sama odol udah pada habis. Ya kamu bisa ngutang dulu ke warung. Gak bisa, Bah. Udah banyak hutang. Lagian Abah pulang dulu kenapa sih? Atau nggak bisa? Abah kan lagi dijadikan jaminan. Abah baru bisa pulang kalau hutang Abah udah lunas. Ya kenapa Abah sih yang harus ditahan? Ceritanya panjang. Mending sekarang kamu cepat pulang. Cepet. Ya udah tuh, Nanda mau minta uang. Soalnya tadi Nanda kesini naik ojek belum dibayar. Ya mana Abah punya uang di sini? Ada apa nih? Enggak.
Ini ada tetangga saya yang datang berkunjung. Dari mana tahu tempat ini? Memangnya ini tempat wisata? Saya anaknya Pak Hari. Kamu ini kenapa? Bukan. Dia bukan anak saya. Udah, Abah tenang aja. Oh, jadi kamu anaknya? Mau apa ke sini? Mau bayar hutang? Iya, saya mau bayar hutang. Oke, baiklah. Buktikan dong. Ini uangnya ada di sini. Gimana, Bos? Itu udah sama bunganya? Cek aja sendiri. Coba cek. Oh, coba dicek. Dibuka. Ayo Bah, kita pergi Bah. Hah, yang bener aja. Iya, ayo cepet-cepet Bah. Hei! Jangan dulu kabur kalian! Is, cepat dibuka tasnya. Iya, Bos. Ini susah dikunci. Didobrak aja lah, kenapa sih? Wah, nggak ada duitnya, Bos. Iya, Bos. Wah, perempuan sialan. Berani sekali dia menipu kita. Senjata. Pokoknya, tangkap perempuan itu, hidup ataupun mati. Cepat, Bos. Bah, ayo Bah. Itu sebentar lagi tuh, ojeknya ada di depan. Aduh, Nda. Abah nyerah aja deh. Abah udah nggak kuat. Aduh, gak bisa gitu Bah. Nanda udah terlanjur nipu mereka. Lagian sih kamu pakai acara nipu-nipu segala. Ya kan itu biasa dilakuin di film-film. Ini kan bukan film sungguhan. Ini film YouTube. Abah di sini udah enak. Udah dikasih makan gratis, tidur nyenyak. Terus apa lagi? Oh, gitu ya. Ya terus sekarang Nanda harus gimana Bah? Sekarang kamu kabur aja. Abah nggak mau kamu terjadi apa-apa. Oke deh kalau gitu, Nanda kabur dulu ya Bah ya. Dadah Abah. Ya sok, kamu hati-hati. Kalau capek istirahat aja dulu. Oke Bah. Udah. Saya nggak kemana-mana. Tangkap saya aja. Lah. Hei, mau kemana? Hei, saya ada di sini. Tangkap saya. Nah, akhirnya datang juga. Gimana, udah ada uangnya? Mang, ayo Mang kita pergi dari sini Mang. Ayo cepetan. Ya gimana, udah dapat uangnya? Itu mah gampang Mang. Sekarang kita pergi dulu dari sini cepetan. Ya nggak bisa gitulah. Katanya tadi udah janji. Ya nanti juga dibayar Amang. Sekarang mah nyalain dulu motornya. Gak mau ayo cepet bayar ah. Buruan nanti ketangkep Amang. Siapa sih? Si Amang mana lah? Apaan sih, bayar dulu? Dasar wanita gila. Dasar wanita gila. Bukan. Saya bukan temennya. Dia nggak tahu siapa. Bukan Kang, bukan. Dia bukan teman saya. Misi Kang ah.
Kang, serius bukan teman saya, Kang. Bukan, Kang. Bukan teman saya. Serius bukan, Kang. Ya, bukan, Kang. Malam minggu ini sangatlah kelabu, dan semuanya ini sangatlah beku. Cuma karena kamu tidak di sampingku, badan terasa lesu, hati pun pilu. Aku tak tahu ada apa denganku, dan jomblo ini masih saja bersamaku. Mohon Tuhan, berikanlah aku kasih yang terbaik di dunia ini. Dan ku jaga dan ku sayangi, agar diriku ini tidak jomblo lagi. Cuma karena kamu tidak di sampingku, badan terasa lesu, hati pun pilu. Aku tak tahu ada apa denganku, dan jomblo ini masih saja bersamaku. Jangan mendekat! Aku sudah mandi! Jangan mendekat! Jangan sentuh aku! Kita bukan muhrim! Sana. Jangan sentuh aku! Kamu aja lah yang nangkapnya. Enggak, kamu aja. Kamu aja. Kamu aja. Terus gimana dong kita nangkapnya kalau gak boleh dipegang? Ya, terserah itu mah. Pokoknya jangan pegang-pegang. Bukan muhrim. Gak mau dipegang. Ya udah tuh, kamu lari lagi aja. Biar kita kejar. Oke. Cuma karena kamu tidak di sampingku, badan terasa lesu, hati pun pilu. Kamu ngapain tuh pegang-pegang? Santai dong, ini juga santai. Tuh, ya kabur. Nah, di sini rupanya ya kamu. Gara-gara kamu ya, aku jadi ikut dikejar. Jangan berisik, nanti ketahuan. Bodoh amat, itu urusan kamu. Ayo cepetan bayar. Iya, nanti juga dibayar, tenang aja. Masa dari tadi nanti? Kalau nggak punya uang, jangan ngojek dong. Itu mereka. Wah, cepat tangkap. Wah, Mohon Tuhan, berikanlah aku
Ya. Woi. Tunggu. Woi. Mereka udah nggak ngejar kita lagi kan? Mereka tuh siapa sih? Mereka itu orang jahat. Untung aja. Yuk, kita lari lagi sebelum mereka ngejar kita. Kita? Enak aja kita. Mereka tuh ngejar kamu, bukan ngejar aku. Ya terus, kenapa kamu ikutan lari? Ya terus gimana? Aku diem.
Semua ini gara-gara kamu. Jadi aku ikut kejar. Ya maaf. Maaf. Bodoh ah. Udah, aku pergi. Kemana? Ya pulanglah. Emang mau tidur di sini? Oh ya udah ayo. Ayo kemana? Ya pulang lah. Masa mau tidur di sini? Ya Allah, udah pulang aja sana masing-masing. Masing-masing. Ya iya Markona, mereka tuh ngejar kamu. Aku nggak mau lagi dikejar mereka. Udah pulang sana masing-masing. Loh, kok masing-masing? Aku kan nggak tahu arah pulangnya kemana. Emang aku tahu arah pulang kemana? Ya, tapi kan aku belum bayar ojeknya. Bodoh amat, aku udah nggak mau. Ya udah kalau gitu, aku mau pulang sendiri aja. Ya udah. Ya udah Pergi sana. Ya udah kamu juga pulang. Oke. Oke, Kamu mau kemana? sana. Ya udah aku sana. Ya udah. Awas ya. Ih, apaan sih? Kenapa sih kamu ngikutin mulu? Siapa yang ngikutin? Aku kan ngikutin. Ya udah, kamu mau ke arah mana? Ke arah sana. Ya udah aku ke sana. Ya gak jadi aku ke arah sana. Ah, terserah deh. Oke gini, aku ke arah sana, kamu ke arah sana ya. Jangan ikutin aku, ngerti? Kenapa harus marah-marah sih? Kenapa sih? Kamu gak ngerti-ngerti maksudnya gimana? Ya masa kamu tega ninggalin perempuan sendirian di hutan? Emangnya kamu gak khawatir? Ya itu masalah kamu. Emang apa urusannya denganku? Emang kamu siapa? Aku gak kenal kamu siapa. Siapapun orangnya, manusia tetaplah manusia. Dia membutuhkan orang lain untuk menolong hidupnya. Oke, baiklah. Dengar ya, aku itu hanya tukang ojek. Jadi aku tidak punya urusan dengan orang lain yang berhubungan dengan masalah kamu. Jadi aku mohon dengan sangat, ya. Jangan ikutin aku lagi. Aku juga punya masalahku sendiri yang harus aku selesaikan. Kamu paham kan? Aku minta maaf. Aku tidak bisa membantu kamu sejauh itu. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Semoga sukses ya. Gimana? Anak saya udah ketemu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Perempuan itu harus dapat. Ya bos, bagaimana kalau mereka tenggelam di sungai dan mati? Bodoh amat, mau hidup atau mati. Harus dapat.
ada di sini, kamu sengaja ngikutin saya. Enggak kok. Aduh, sudah berapa kali saya bilang, jangan ikutin saya terus. Mana ada saya ngikutin kamu, Mang. Orang saya lagi cari jalan. Bentar. Kayaknya saya udah ngelewatin jalan ini 3 kali deh. Apa jangan-jangan kita tersesat? Kita? Ah udah deh, jangan banyak alasan. Pokoknya, cepetan kamu cari jalan keluar sendiri. Tunggu dulu, Mang. Emang kamu tahu jalan keluarnya kemana? Bukan urusan kamu. Ah udah, bye. Amang, tunggu dulu bentar. Lihat, ada gorila terbang. Mana? Mana gorila, Mang? Amang, gorila mah nggak bisa terbang. Dasar sial. Sial. Mang Ojol. Aduh. Mang. Mang Ojol. Ya ampun. Mang. Aduh. Mang Ojol. Mang. Ya ampun. Mang Ojol. Mang. Aduh. Mang Ojol. Ya Allah. Aduh, Mang maaf, Mang maaf. Aduh. Udah. Udah pergi sana, jangan deket-deket. Ini tuh gara-gara kamu, tahu nggak? Kamu sadar nggak sih? Kamu itu udah nipu orang. Dasar perempuan gila. Kamu itu pembawa sial, tahu nggak? Nyesel aku ketemu orang kayak kamu. Seharusnya kamu tuh nyerahin diri aja kepada mereka sana. Paling juga diabaikan. Udah nggak mau bayar, nyusahin orang lain pula. Ketemu malu. Kenapa hidupku seperti ini? Bagaimana ini? Ibu, udah gak sanggup lagi. Kenapa Abah jahat sekali? Kenapa orang-orang kenapa orang-orang menganggap aku pembawa sial? Udah dong, jangan nangis. Udah beberapa hari aku udah nggak makan karena nggak ada makanan. Bahkan dari
pagi sampai sekarang pun aku belum makan. Udah dong, jangan nangis. Maafin aku. Aku gak sungguh-sungguh kok. Ibu. Udah dong, udah. Jangan nangis. Kenapa aku bodoh sekali? Harusnya memang tak harus ada. Aku minta maaf. Aku gak sungguh-sungguh. Serius, aku gak sungguh-sungguh. Aku minta maaf ya. Udah dong, jangan nangis. Udah ya. Bos, ayo dong bos, perut lapar nih. Ya, tunggu dulu sebentar. Kenapa sih? Bagaimana kalau misalkan juragan marah besar ini? Ya paling bos dipecat itu mah. Ya kalau saya dipecat, kamu juga dipecat, tolol. Gimana sih? Iya juga ya. Punten, juragan manggil saya? 2-3 bunga Kamboja. Saya tahu apa yang terjadi di luar sana. Sebenarnya ini tidak seperti apa yang dipikirkan, juragan. Masak air belum mateng. Cakep. Masaknya di atas genteng. Cakep. Hei, kamu jangan sok ganteng. Mukemu kayak kutil banteng. Sebenarnya semuanya aman kok, juragan. Juragan tenang aja. Pak Hari masih terkendali kok. Hei, ikan paus makan kepiting. Cakep. Jangan terlalu fokus mikirin yang gak penting. Ya. Lapar. Maksudnya juragan? Hah, kalau makhluk yang satu itu tidak penting. Cakep. Bukan pantu. Oh, lapar. Kalau hanya untuk menumpang hidup, buat apa dipelihara? Buang saja. Tapi juragan, Saya butuh yang berharga, bukan hanya sekedar menumpang hidup. Kamu tahu tidak, kebun saya luasnya berapa hektar? Lebih dari apa yang kamu bayangkan. Mau tidak? baik juragan. Saya mengerti. Saya akan mendapatkan garis itu segera. Nah, cakep. Lapar juragan. Maaf ya, aku sudah kasar sama kamu. Kayaknya ini nggak harus diperban deh. Ini hanya terkilir, bukan luka luar. Udah, kamu juga gak tahu kan ini kenapa? Setidaknya ini bisa meredakan rasa sakit. Makasih ya, udah mau bantu. Siapapun orangnya, manusia tetaplah manusia. Dia membutuhkan orang lain untuk menolong hidupnya.
Kamu nggak sholat? Enggak, aku lagi gak sholat. Ah, Gimana? Masih sakit kakinya? Mau aku pijitin nggak? ih, nggak usah, ntar tambah sakit lagi. Ya enggak lah. Secara gitu kan ya, aku tuh jago mijit. Bahkan abah aku juga suka aku pijitin. Kamu tahu gak, Bu RT suka datang ke rumah aku cuman mau dipijitin sama aku. Dikasih uang deh. Kenapa? Bisa-bisanya ya kamu ceria di saat situasi seperti ini. Emangnya kenapa? Kita itu masih terjebak di sini, Markona. Siapa Markona? Please ya, aku itu punya nama tahu. Kenalin, nama aku Ananda. Panggil aja aku Nanda. Kalau kamu siapa namanya? Panggil saja aku Ical. Oh, Ical. Namanya cukup aneh. HP ku mati kena air tadi. Dan kita tak tahu arah pulangmu kemana. Dan ini udah mau malam. Iya juga ya. Jemuranku juga belum diangkat. Tapi udahlah ya. Lagian baju abah ini, abahnya juga nggak akan pulang ke rumah. Sah, kenapa kamu senyum? Emangnya kamu bisa senyum? Siapa yang senyum? Aku tidak senyum. HP ku juga mati sih. Tapi udahlah ya. Sebenarnya kamu lagi cari siapa sih? Tunangan aku. Kamu udah tunangan? Sebenarnya belum sih. Masih calon tunangan aku. Oh, pantesan dia kabur. Kamunya kayak gitu. Idih, siapa yang kabur? Orang kita belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Ya terus kenapa dicari? Ya kan belum pernah ketemu, makanya dicari. Jadi sebelumnya kamu gak kenal sama dia? Enggak. Aneh. Aku itu mau dijodohin abah aku sama anak teman baiknya. Dia orangnya ganteng dan juga kaya. Katanya belum pernah ketemu. Kan ada fotonya. Mau lihat? Terus abah kamu kemana? Sebenarnya abah aku itu diculik sama orang-orang yang ngejar tadi. Wah, pokoknya ceritanya panjang deh. Oke. Ya cerita aja. Kakiku juga masih butuh istirahat kok. Jadi abahku itu punya banyak hutang sama Juragan Sodik dan belum bisa membayarnya.
itu habis tempo. Mereka udah sering datang ke rumah. Dan pada akhirnya, Juragan Sodik menyuruh anak buahnya untuk menangkap abahku sebagai jaminan. Sebelum abahku bisa membayar semua hutang-hutangnya, abahku disuruh kerja paksa di perkebunan tanpa diberi upah. Akhirnya aku tinggal sendiri di rumah. Ya terus kenapa nggak lapor polisi aja sih biar semuanya beres? Ish, justru abah aku yang akan dilaporkan oleh mereka ke polisi. Karena abahku sudah melanggar kontrak perjanjian. Nanti abahku yang dipenjara. Ya bagusan di penjara kan daripada di sana. Emang apa bedanya? Ya masa harus dipenjara sih jadi tersangka? Terus kenapa mereka mengejar kamu? Hehehe. Aku itu tadi ceritanya mau nebus semua hutang abah aku biar bisa pulang ke rumah pakai uang bohongan. Mereka marah dan akhirnya ngejar. Abahnya gak mau ikut kabur coba. Ketahuan deh kalau aku anaknya abah. Pasti sekarang mereka mau menangkap aku sebagai jaminan barunya. Aku itu di rumah udah gak punya uang. Mau makan aja susah. Aku gak tahu harus gimana lagi. Pilihan terakhirnya, aku harus mau dijodohkan sama anaknya teman abahku ini. Cuman aku nggak tahu dia di mana. Terakhir, abah cuma ngasih alamat-alamatnya ini dan menyuruh aku untuk menemuinya. Tapi kok salah semua ya? Mana nggak ada nomor HP-nya lagi? Kamu tahu nggak dia di mana? Oh, nggak tahu ya. Aku harus menikah dengannya biar bisa bayar semua hutang abahku. Emang kamu mencintainya? Ih, tapi dia ganteng. Kalau aku ketemu, pasti langsung jatuh cinta kepadanya. Pangeranku. Konyol banget sih. Pokoknya kamu tenang aja. Setelah aku ketemu sama si Akang ganteng, semua masalah akan segera selesai. Dan semua akan menjadi normal. Kok kamu bisa tahu sih abahmu ditahan di sana? Ya kan emang tempatnya Juragan Sodik di perkebunan sana. Baiklah, semoga sukses ya. Apaan sih? Dari tadi semoga sukses terus. Kamu kenapa?
Aku? Kenapa? Kamu kenapa jadi tukang ojek? Apaan sih? Ceritanya panjang. Cerita aja nggak apa-apa. Lagian kakinya masih butuh istirahat kan? Orang tuaku menikah lagi. Akhirnya aku pergi dari rumah untuk hidup sendiri. Wah, bagus dong. Hidup mandiri. Apa yang bagus? Iya juga ya. Terus, reaksi orang tua kamu gimana? Biasa aja. Mereka lebih mementingkan kakak tiriku. Punya kakak tiri? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ganteng nggak? Ya udah menikah sama calon tunanganku. Kok bisa? Apa ini, Cal? Aku mau melamar kamu. Cal, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Kenapa? Kita belum lama jadian, Cal. Aku pikir kita harus saling memantaskan diri dulu. Dan kamu juga belum mengenal aku secara mendalam. Aku tidak perlu tahu banyak hal tentang kamu, As. Karena aku yakin kamu adalah perempuan yang tepat buat aku. Bukan gitu, Cal. Kurasa sekarang waktunya belum tepat. Tunggu apa lagi, As? Kurasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita segera menikah. Aku tidak bisa, Cal. Kenapa? Baiklah, sepertinya ini udah waktunya aku ngomong sama kamu. Jujur, aku sedikit menyesal mengatakan ini. Dan sebenarnya aku tidak mencintai kamu. Aku hanya berpura-pura. Mungkin ini sedikit kejam, tapi ini kenyataan. Alasan dulu aku mendekati kamu, ingin selalu bersama kamu, jalan bareng sama kamu, itu karena satu hal. Itu karena aku ingin dekat dengan kakak dari kamu. Apa? Ceritanya panjang, Cal. Aku menyesal sudah melakukan ini kepadamu. Tapi mau bagaimana lagi? Aku dan kakak tirimu sudah jadian. Dan kami berencana memberitahu ini sama kamu. Tapi waktunya belum tepat. Kami saling mencintai. Dan kami berencana untuk menikah. Lalu bagaimana dengan aku yang mencintaimu? Maafkan aku, Cal. Aku sangat menyesal. Aku tak seharusnya menjadikanmu alat untuk kepentinganku. Dari semenjak kamu datang padaku, aku sempat curiga melihat kedekatan kamu dengan kakak tiriku yang tidak biasa. Tapi aku buang prasangka itu karena aku takut itu memang benar adanya. Prasangkaku tertutup oleh rasa cintaku padamu. Dan aku hanya berharap kamu punya alasan baik yang sudah kamu siapkan untukku. Dan aku berusaha untuk selalu percaya sama kamu. Ini, Cal, satu lagi yang harus kamu tahu. Apapun alasannya, perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Kenapa bukan orang lain di luar sana? Kenapa harus orang yang satu atap denganku? Tidak bisakah kamu belajar etika sedikit saja? Kamu lebih kejam dari apapun yang kejam di dunia ini. Cal, aku belum selesai. Ada yang belum aku jelaskan.
Bisa kebayangkan rumitnya ini? Untuk itu, aku harus sukses biar bisa balas dendam dan melupakan semuanya. Dengan balas dendam, itu bukan cara untuk melupakan semuanya. Tahu apa kamu? Ya emang bener kan? Kalau itu hanya dijadikan motivasi buat sukses, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kesuksesan kamu dijadikan sebagai alat untuk balas dendam, maka hidupmu tidak akan pernah tenang. Tetap semangat! Aku harus mendapatkan motorku kembali. Dengan begitu, aku baru semangat. Ya, gimana ya? Aku janji. Aku akan membayar semua ongkos ojek 2 kali lipat. Dan aku pastikan kamu akan mendapatkan motormu kembali. Tapi, aku harus bertemu dengan tunanganku dulu. Setelah aku bertemu dengan tunanganku, semua permasalahan pembayaran pasti beres. Oke? Badan kamu panas sekali. Kayak kamu demam deh. Ini masih di mana? Ya, masih di hutan. Kenapa gak ngebangunin sih? Aku jadi gak sholat subuh nih. Udah aku bangunin, tapi kamunya gak bangun-bangun. Kamunya juga demam tuh. Ini aku lagi cari sinyal. HP-mu nyala? Iya. Yes, ada sinyal. Bentar ya, aku setlock dulu. Kemana? Ini aku punya alamat baru dari si Abah. Bentar, ini namanya
Desa Bojongkoneng. Oh, Bojongkoneng. Hah? Emangnya kamu tahu Desa Bojongkoneng? Dulu aku tinggal di sana. Wah, kebetulan dong. Emang ada siapa aja di sana? Ada beberapa saudara di sana. Ternyata kamu tetanggaan sama tunangan aku. Si Akang ganteng kan tinggalnya di sana. Emang dekat dari sini? Ini lumayan deket kok. Kali ini kita nggak akan kesasar lagi. Baguslah. Kebetulan aku juga mau ke saudaraku yang ada di sana. Ih, bilang aja kamu juga mau bareng sekalian ke sana ya kan? Ih, siapa yang bilang gitu? Aku masih bisa sendiri kok. HP ku juga bentar lagi nyala. Udahlah, kamu tenang aja. Aku gak bakal ninggalin kamu kok. Lagian kan kamunya juga lagi sakit. Masa aku tinggalin? Udah, bareng aja. Terserah. Nah, gitu dong. Berarti kan kita satu tujuan ya. Terus gimana dong? Kamunya kan lagi sakit. Kamu kuat gak? Aku masih kuat kok. Oh, ya udah. Tapi kita jalannya pelan-pelan ya. Kamu itu bodoh sekali sih. Bagaimana kalau orang yang kamu cari tidak mengenali kamu? Emang tidak kenal kan? Tapi nanti akan kenal. Terkadang menjadi bodoh itu diperlukan supaya kita bisa berbuat tanpa harus melihat apa akibatnya nanti. Dengan begitu, kita menjadi pemberani. Kalian di sini rupanya ya. Kalian mau lari kemana lagi? Tangkap perempuan itu. Tukang ojek. Sepertinya kami memang tidak ada urusan sama kamu. Berikan perempuan itu dan kami akan membiarkanmu pergi. Kalian tidak bisa membawa dia, karena aku yang akan membawanya. Apa? Ayolah, kamu itu hanya tukang ojek. Dia tidak ada gunanya bagimu. Berikan perempuan itu. Dia sekarang sudah menjadi urusanku. Dengar ya. Kami hanya punya urusan dengan perempuan itu. Kamu jangan ikut campur. Dia harus kami bawa. Sepertinya aku tidak akan membiarkannya. Udah, cukup. Ayo cepat.
biarkan dia diberi pelajaran dulu supaya dia sadar. Saya mohon hentikan. Oke, saya akan ikut kalian. Tapi kalian harus lepaskan dia. Dia bukan siapa-siapanya saya. Saya mohon. Udah hentikan. Ayo kita pergi. Lepaskan dia sekarang juga. Udah. Biarin aja. Kamu masih berani ya? Udah biarin aja. Ayo, udah biarin aja. Lepaskan dia. Aku bilang, lepaskan dia. Hajar. Udah hentikan nih. Jangan bawa dia pergi. Sepertinya memang sulit ya cara membuatmu paham. Keluarga perempuan ini punya urusan dengan kamu. Kamu tidak akan mengerti. Jadi hentikan kekonyolan ini kalau kamu masih mau hidup. Apa semua ini hanya karena uang, ha? Kalian bisa seenaknya memperlakukan orang lain seperti ini. Ini adalah bisnis, Mang. Kenapa ada manusia bisa menjadi begitu jahat hanya karena kepentingan uang saja? Uang bukan sumber kebahagiaan. Hidup ini butuh uang. Semua orang butuh uang. Bukankah alasan kamu menjadi tukang ojek juga itu karena uang? Aku akan membayar hutangnya. Udahlah, buang-buang waktu.
Berapa hutang yang harus dia bayar? 30 juta. Sama bunganya jadi 50 juta. Baiklah, akan kulunasi. Bagaimana seorang tukang ojek bisa membayarnya? Aku punya rekening dan aku akan mentransfer semuanya. Bagaimana kalau kamu berbohong? Kalian tahu kan posisi motor aku kemarin di mana? Motor itu sangat berarti buatku. Aku akan membawanya kembali. Kalian bisa simpan itu sebagai jaminan. Ayolah, tidak cukup hanya itu. Ambil ini. Kalian coba cek harga jam ini berapa. Dan ini juga. Apa kurang cukup? Kenapa kamu mau melakukan ini? Hanya untuk perempuan itu. Siapapun itu orangnya, manusia hanyalah manusia. Dia butuh orang lain untuk menolong hidupnya. Oke, baiklah. Deal. Hati-hati di jalannya. Yuk, berangkat. Ya ampun, kamu gak apa-apa? Kamu terluka parah. Bentar. Tadi kamu bilang, aku bukan siapa-siapa kamu. Ya, emang kamu bukan siapa-siapa aku kan? Ya kan bukan siapa-siapa, bisa jadi siapa-siapa. Ya emangnya siapa? Harus jadi siapa-siapa yang asalnya bukan siapa-siapa. Ya siapa-siapa, bisa jadi siapa-siapa, walaupun bukan siapa-siapa. Ya siapa yang harus jadi siapa-siapa yang bukan siapa-siapa? Ya siapa aja, bisa jadi siapa-siapa. Loh, kok jadi marah sih? Emangnya siapa yang mau jadi siapa-siapa? Ya kan, asalnya aku bukan siapa-siapa. Ya kan, emang kamu bukan siapa-siapa. Ya emang bukan siapa-siapa. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Tuh kan, makanya jangan banyak gerak. Udah. Aku apa kok. Kamu kenapa sih mau bantuin aku? Siapapun orangnya, manusia tetaplah manusia. Dia butuh orang lain untuk menolong hidupnya. Ngejiplak. Lah, emang itu omongan kamu, dasar idiot. Kenapa juga harus marah-marah?
Makasih ya. Harusnya aku yang berterima kasih. Kamu tenang aja ya. Semua hutangku pasti aku akan bayar ke kamu. Aku rasa kita harus berpisah. Oh, gitu ya. Aku harus gimana dong sekarang? Ya kamu kembali lagi ke tempat tujuanmu. Iya. Kali ini aku yakin aku pasti ketemu sama si Akang. Ya udah ya. Tunggu. Ya. Semoga sukses ya. Ya udah itu aja. Mungkin saja calon tunanganmu sudah menunggumu. Benarkah? Hah, si Akang ganteng. Akhirnya kita bisa bertemu juga ya. Untuk yang pertama kalinya. Kamu mau lihat gak? Boleh. Ini kan... Kamu kenal? Mungkin tetangga kamu? Oh, jadi kamu kenal? Namanya Rehan. Tapi aku gak yakin sama orang ini. Kamu gak salah orang kan? Kenapa emangnya? Enggak. Mungkin aku yang salah. Oke, aku duluan ya. Bye. Ical? Di mana dia? Dia siapa? Di mana dia? Ical, Nada? 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 Kamu cari siapa? Nada di mana? Nanda siapa? Perempuan yang tadi datang ke sini nyariin kamu. Oh, maksudnya perempuan tadi. Namanya Nanda? Iya, dia tunangan kamu kan? Tunangan? Calon tunangan kamu. Bentar. Ini kayaknya ada yang salah. Udah deh, jangan pura-pura. Sebenarnya kamu sudah dijodohkan kan? Dengan seorang gadis yang bernama Nanda. Sebentar, Cal. Ini sepertinya salah paham. Aku tidak kenal sama Nanda atau siapapun itu. Dulu iya, Bapak pernah mau menjodohkan aku dengan anak teman baiknya. Tapi itu tidak pernah jadi. Oh ya, kamu tahu tidak? Perempuan tadi yang katanya mau dijodohkan sama kamu, berhari-hari, berbulan-bulan, dia mati-matian nyariin kamu. Sampai-sampai berkorban nyawa.
Dan dia sangat berharap dengan perjodohan itu. Kalau tidak mau dilanjutkan, sekiranya kamu beri kabar kepada dia. Aku tidak tahu apa-apa, Cal. Aku tidak kenal dia. Bapak memaksa aku menikah dengan calon pilihannya. Mana mungkin aku menikah dengan orang yang tidak aku kenal sama sekali. Bahkan aku ketemu pun belum pernah. Jadi aku menolaknya. Itu karena kamu memilih dia. Cal, Selamat ya. Kalian serasi. Cal, walau bagaimanapun juga, kita adalah saudara. Semenjak orang tua kita menikah, aku tidak pernah menganggapmu sebagai saudaraku. Bahkan tiri sekalipun. Cal, kamu salah paham. Tidak usah berusaha membersihkan diri. Bagiku, apa yang kalian lakukan tetaplah kotor. Oke, baik. Terserah apa katamu. Tapi kamu harus dengarkan dulu penjelasan aku. Sebenarnya, aku tidak selingkuh darimu. Semenjak kita memiliki hubungan, Rehan bukanlah selingkuhan aku. Tapi kamu. Kamu selingkuhan aku, Cal. Sebelum kita memiliki hubungan, aku dan Rehan sudah memiliki hubungan lebih dulu. Namun Rehan tidak mau berkomitmen denganku. Dan malah ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya untuk dijodohkan. Perasaan aku saat itu sangat kacau, Cal. Aku tidak bisa membujuk Rehan untuk tak patuh pada keinginan orang tuanya. Salah satu cara agar Rehan tegas adalah dengan membuat dia cemburu. Untuk itu, aku mendekati kamu, Cal. Aku tidak menyangka kalau kamu akan serius mencintaiku begitu dalam, hingga membuat kamu kecewa dengan semua ini. Maafkan kami, Cal. Kami sangat menyesal. Kalian tidak perlu menyesal. Karena hubungan aku dan kalian berdua sama sekali tidak berarti bagiku. Kenapa kamu malah menjalin hubungan dengan saudara tiriku? Kamu puas, ha? Melihat aku seperti ini? Iya. Tapi gak kayak gitu caranya. Oke, baik. Kamu putusin dia dan aku akan jujur sama bapak aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Kang Rehan? Iya. Dengan siapa ya? Akang belum kenal saya. Oh, iya. Kenalkan, tapi sebelumnya saya kesini disuruh sama Abah. Saya adalah lupa, Mas. Ini Masuk aja, ngobrolnya di dalam aja yuk. Ini istri saya. Silakan masuk. Istrinya? Enggak Kang, enggak usah. Jangan repot-repot. Kenapa? Sepertinya saya salah orang. Saya pamit dulu ya. Lagi buru-buru.
Kita tidak harus menang dalam upaya yang kita usahakan. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha walaupun di tempat yang berbeda. Jangan taruh harapanmu kepada seseorang, karena itu adalah kekecewaan yang disengaja. Kalau kita ingin sukses, kita harus berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Saya yakin masih banyak cara untuk membayar utang-utangmu. Bahkan, rasa maluku tidak cukup untuk membuat aku sadar. Ini memang benar-benar suatu kebodohan. Bukankah menjadi bodoh itu kadang diperlukan? Supaya kamu bisa berbuat tanpa harus melihat apa akibatnya nanti. Dengan begitu, kamu jadi pemberani. Kamu benar. Perempuan adalah perempuan. Dia bisa memilih apa yang dia inginkan. Untuk hari-hari berikutnya, kamu tidak usah bimbang lagi dikejar-kejar sama mereka. Karena mulai sekarang, aku yang akan menagih utang-utangmu. Siap. Aku akan semangat untuk membayar semua hutang-hutangku. Ya udah, ayo cepet bayar. Jangan sentuh aku! Kita bukan muhrim! Semua orang butuh uang. Hei, kamu jangan sok ganteng. Nanda, Ceritanya panjang. Kamu cari siapa? Dulu iya, di sini rumahnya. Assalamualaikum, punten. Tuh, 2, 3 action. Sangatlah kelabu dan semuanya ini sangatlah beku. Cuma karena kamu tidak bisa kalian terasa hati pun pilu. Tangkap perempuan itu. Masuk. Oh, karena aku yang akan Ini masih saja bersamaku. Berikanlah aku kasih yang terbaik di
masukin ke orang. Guys, Action. Berapa? Action. Baik. Action. Mana? Ya, Pak. Lilis, milih sana. Lilis, milih mana? Jaya, Lilis pasti milih. Berang TikTok kereta ya? Ngau gencang, menikah. Sahasi, ayo ya. Ada Ada oroknya tuh curi kayak orok. Orok deh. Bisa tuh sih. Aduh. Bau tuh. Siap. Aku kan senyum kudu senyum lah. Senyum lah. Baru atuh aya bisa ya kereta manten, misi burit manten, misi hujan deh aya. Nanti kieu sugan teh di akhir teh emang tadi teh kudu dibayar teh utang teh. Hutang mah kudu dibayar. Nepi kaliang lahat oge hutang mah kudu dibayar. Sedekah. Kalau bisa sedekah subuh. Pengalaman saya dari semua pelajaran yang saya pelajari, saya menemukan itu sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari.